Peringatan 100 tahun sastrawan legendaris Pramudia Anantatur yang digelar di Blora, Jawa Tengah benar-benar menggelorakan kota ini. Berbagai acara digelar dengan pelibatan hampir seluruh lapisan masyarakat. CNN Indonesia Plus Minus berkesempatan hadir dan meliput tuntas acara Seabad Pramudia Anantatur di Blora, Jawa Tengah. Mural di Tribun Timur Stadion Kridosono menarik perhatian saya dalam Festival Blora Seabad Pramudia Anantatur awal Februari 2025. Gambar tentang Pram dan penggalan kata serta tokoh yang ada di novel Pram terpampang di sini. Pemutaran film Bumi Manusia di pendopo Kabupaten Blora yang terinspirasi oleh tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur menjadi salah satu penarik minat masyarakat. Juga berbagai aktivitas seni dan pameran tentu tentang Pram di Blora Creative Center serta berbagai obrolan serius tapi santai menambah makna dalam acara ini. Dan yang monumental adalah rencana pembuatan Jalan Pramudia Anantatur di salah satu sudut Kabupaten Blora yang memunculkan pro kontra. Saya berada di jalan baru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di jalan sepanjang 1,7 km ini, rencananya akan diberi nama Jalan Pramudia Anantatur. Jalan ini adalah jalan alternatif menuju kota Blora. Jalan Pramudia Anantatur adalah salah satu hasil dari peringatan 1 abad Pramudia Anantatur. Mengapa pemerintah Blora mendukung perayaan 1 abad Pram? Pak, Pramudia Anantatur ini kan kontroversial. Nah, bagaimana pemerintah mau memfasilitasi seabad kehadiran Pram? Ini ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Jadi kalau dunia aja mengakui, masa kita sebagai orang Blora tidak mengakui kan gitu ya. Jadi memang ya namanya banyak orang itu ya biasalah. Ada yang pro dan kontra itu menurut saya biasa. Itu sebagai wujud demokrasi. Tapi ketika kami berkomunikasi dengan Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fatih Nizam yang ternyata penyuka Pram juga, sehingga Pak Menteri ya bahkan tadi cerita dari dulu SMA sudah membaca karya-karya Pram. Nah, ini tentunya kami juga apa yang seperti disampaikan Pak Menteri tadi bahwa Pram itu layak mendapatkan penghargaan. Nah, kita sebagai bagian dari negara, dari pemerintah, ketika Pak Menterinya saja memberikan apresiasi, ya kita tentunya juga mengikuti beliau. Jadi memang layak dan ini membanggakan untuk kita gitu. Jadi fokusnya pada karyanya Pram ya, bukan geliat politiknya, Pak ya. Iya, jadi karya-karyanya diakui oleh dunia dan mencerahkan orang banyak gitu loh. Dan bermanfaat untuk orang banyak, termasuk tadi saya sampaikan di karya-karya beliau juga mengangkat soal Blora. Jadi beliau itu bangga sebagai orang Blora gitu loh. Ya ini sebuah perjalanan kehidupan Pram yang memang tadi ya ada kontroversi itu ya biasalah ya. Biasa. Tapi di balik itu kan dari pena tulisan-tulisan beliau ini kan menghasilkan sesuatu yang diakui oleh dunia. Dari tangan beliau bisa dihasilkan tulisan yang maha dahsyat seperti itu kan berarti kan berproses dari Blora untuk dunia kan gitu kan. Tapi kalau harapan Pak Arif kepada anak muda ini setelah ini apa, Pak? Setelah ini ya ini sebagai langkah menurut saya untuk ke depan agar generasi muda kita punya rasa bangga dan juga nantinya bisa mewarisi, bisa meneruskan apa yang sudah Pram lakukan. Kami dengar di Jakarta katanya akan ada jalan, itu jadi nggak sih Pak? Jalan Pram? Ini masih berproses ya. Jadi kita memang terkait jalan ini kan harus ada regulasi aturannya yang mengatur itu.
Nah, nanti setelah regulasinya kita bahas dengan DPRD, terus kemudian ada FGD, masukan masyarakat ya. Nah, rencana kita memang tadi Pak Menteri sampaikan untuk memberikan penghargaan kepada beliau terkait penamaan jalan ini. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain di Blora ini yang kita kasih penghargaan juga. Seperti Ali Murtopo itu lahir di sini, LB Murdani itu lahir di sini. Orang-orang ngeri-ngeri sedap itu lahirnya di Blora. Kontroversial juga Pak ya nama-nama itu Pak ya. Tapi ya mereka memberikan sumbangsi untuk bangsa juga. Pelibatan pelajar di Blora untuk terlibat acara ini penting menjadi catatan. Melalui pembacaan surat-surat Pram dari penjara untuk keluarganya, memunculkan ketertarikan memahami literasi dari generasi yang berbeda. Meskipun pada awalnya para pelajar tempat Pramudia pernah bersekolah ini sama sekali tidak mengenal sosok Pram. Saya bersama Dava dan Trias, mereka ini adalah siswa-siswa dari SMP 5 Blora yang ikut membaca surat-surat Pram untuk keluarganya, gitu ya? Iya. So, Oke, Trias, apa yang kamu rasakan ketika membaca surat-surat Pram? Saya merasa senang ya, justru itu pengalaman yang baru buat saya. Senangnya kenapa? Kita juga bisa tahu kisah-kisah Pak Pram, terus kita juga bisa tahu perasaannya Pak Pram ketika berada jauh dari keluarganya. Kalau kamu, Dava, merasakan apa? Saya ketika membacanya merasa ikut seperti membaca kayak anaknya membaca surat dari ayahnya. Jadi saya berasa ikut ke dalam ceritanya, dan selain itu merasa bangga dan senang sekali bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Memang kalian berdua tahu Pram? Ya sedikit demi sedikit tahu, karena ya saya dari luar, jadi setelah saya masuk sini baru ya tahu lah. Oke. Pernah baca buku Pram nggak? Selama ini belum ya. Kalau lu? Jujur. Ya baca bukunya enggak, tapi saya pernah sedikit membaca buku Susilotur, judulnya Pram dari Dalam. Oke, berarti taunya dari bukunya Pak Susilo ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalian berdua kan punya ayah sama ibu nih. Iya. Kalau ayahnya di penjara selama Pak Pram di penjara gimana? Ya merasa sedih ya, terus juga kangen pastinya sama orang tua kita, ayah. Dirimu kalau misalnya ibu atau bapak di penjara? Ya sangat amat merasa sedih dan pasti banyak rindunya sih, karena ya itu orang tua kami yang melahirkan saya, merawat saya sampai tumbuh. Oke. Tapi tidak pernah ketemu, ya rindu. Nah, dari surat-surat itu kalian merasa gimana Pram dan keluarganya? Kalau kita mendalami surat-surat tersebut, kita juga ikut sedih, rasanya juga ikut rindu sama ayah kita yang berada jauh dari kita. Surat yang kamu baca tadi apa judulnya? Itu suratnya mau sampaikan ke Rita. Ke Rita, Siapa Rita? anaknya Pak Pram. Oke. Di surat itu yang kamu tangkap apa? Pak Pram itu tanya ke Rita kalau Rita itu udah lulus belum gitu. Terus tanya-tanya buku apa saja yang sudah dibaca selama ini. Kan Pak Pram juga nggak tahu keberadaannya gimana gitu. Oke. Kalau surat kamu yang baca apa? Kebetulan yang saya baca adalah si Pak Pram ini menceritakan berbagai hewan di dalam hutan kepada anaknya Yudi, dan merasakan ya jadi tahu beberapa hewan-hewan yang sebelumnya saya nggak tahu, jadi ya tahu karena membaca ini. Seperti apa itu? Hewan yang sebelumnya nggak tahu, terus kemudian tahu? Salah satunya adalah binatang kuskus. Dia binatang kuskus. Kuskus? Iya. Saya memang sebelumnya belum tahu, tapi karena membaca ini saya jadi tahu. Jadi tahu ternyata di dunia ini ada hewan namanya namanya kuskus. Iya. Kalau kamu apa? Yang menarik? Itu pas Pak Pram itu dikasih apa itu sama temennya tuh daging buaya. Daging buaya. Iya kan
Ya gimana ya, masa orang dikasih makan daging buaya gitu kan ini juga agak aneh gitu. Dan agak-agak geli Iya. juga ya. Masalahnya tuh daging buayanya tuh besar sepaha gitu. Yang kamu bayangkan tentang sosok Pram ini setelah kalian membaca surat-suratnya, itu seperti apa sih Pram ini? Coba dulu. Untuk saya menyenangkan sekali karena kebetulan yang saya baca adalah suratnya Pram yang menceritakan hewan-hewan kepada anaknya gitu. Jadi sangat menyenangkan, berasa Orangnya bercerita. menyenangkan ya ternyata. Iya, Pram. menyenangkan sekali. Oke, kalau kamu? Menurut saya Pak Pram itu orangnya penuh kasih sayang dan khawatiran gitu. Jadi dia memastikan keadaan anaknya dan keluarganya yang ada di rumah. Bu, banyak orang memuja karyanya Pram ya, tapi tidak banyak yang tahu sebenarnya kalau secara pribadi tuh Pram itu figur yang seperti apa sih Bu, Pak Pram ini? Pak Pram itu orang yang selalu hidupnya sendiri. Dia selalu merasa sedih gitu ya, sedih selalu gitu. Walaupun di tempat orang banyak pun dia akan merasa sendiri. Pram itu dianggap orang yang tidak bisa memenuhi keinginan seorang ayah. Ayahnya itu orang yang pintar sekali. Apapun yang dikerjakan oleh ayahnya itu selalu berhasil gitu. Dia menjadi ketua ini, ketua itu gitu. Yang mendatangkan NU ke Blora itu bapaknya Pram. Nggak banyak orang tahu itu ya. Iya, itu yang tidak banyak orang tahu. Kemudian kedekatan bapaknya Pram ini dengan Pak Karno itu, iya itu ada juga. Kemudian bahwa bapaknya ini menjadi kepala sekolah Budi Utomo waktu menggantikan Pak Budi Utomo itu pergi ke Surabaya, itu tidak ada menggantikan, jadi bapaknya Pram di sini. Pram itu dianggap orang yang tidak bisa memenuhi keinginan seorang ayah. Ayahnya itu orang yang pintar sekali. Apapun yang dikerjakan oleh ayahnya itu selalu berhasil gitu. Dia menjadi ketua ini, ketua itu gitu. Yang mendatangkan NU ke Blora itu bapaknya Pram. Nggak banyak orang tahu itu ya. Iya, itu yang tidak banyak orang tahu. Kemudian kedekatan bapaknya Pram ini dengan Pak Karno itu, iya itu ada juga. Kemudian bahwa bapaknya ini menjadi kepala sekolah Budi Utomo waktu menggantikan Pak Budi Utomo itu pergi ke Surabaya, itu tidak ada menggantikan, jadi bapaknya Pram di sini. Berarti mbahnya Bu Titi ya? Iya. Itu yang membuat Pak Pramudia ini merasa kok saya tidak bisa seperti bapak gitu. Iya, sedangkan bapaknya mau seperti itu gitu. Tapi adik-adiknya ini pintar-pintar semua. Sekolahnya seperti mereka mendapatkan cum laude. Terus adiknya ini menguasai beberapa bahasa gitu. Bu Titi menjadi anak seorang Pramudia ini kan hampir separuh hidupnya itu di penjara. Bu Titi kenal nggak dengan sosok ayah itu? Yang merasa saya tertekan itu pada saat di sekolah itu kan diberi pelajaran. Kalau saya tidak mengetahui pelajaran itu, saya kan butuh seorang bapak yang mendampingi saya belajar, tapi itu tidak saya dapat gitu. Akhirnya saya berusaha sendiri. Tapi kadang saya sebagai anak merasa gitu kalau ada bapak dan anaknya liwat depan rumah, saya lihat gitu, itu perasaan yang saya rasakan itu, ingin sekali
menggantikan si anak itu dengan si bapak itu gitu. Itu yang tidak pernah saya dapat gitu. Sampai kemudian dibebaskan, kan sempat bebas ya dari Pulau Buru ke Iya. Jakarta lagi. Iya. Begitu Iya. ketemu, wah senang sekali dong sebagai seorang anak. Iya, itu Udah dewasa waktu itu ya. sudah dewasa saya. Saya sudah kuliah, saya sudah kerja gitu. Tapi pada saat ketemu, justru bapak saya yang tidak mengenali Putri-putri kita. ya? Putri-putri yang tidak kenal gitu. Kan bayangan dia masih kecil gitu. Sudah dikasih tahu, Pak itu anaknya tuh Pak. Jadi anak Ini sama gede, bapak gitu. ya ini anak sama bapak tuh sepertinya tidak ada yang mau menyatu gitu. Tapi setelah didorong apa gitu, baru dia Pak Pram gitu. Tetep ya enggak, terus ibu yang bilang, Iya. Pak ini anakmu gitu. Baru. Tapi dia takut kan. Iya, Takut. iya. Selama beberapa tahun mau meluk gitu, sepertinya si bapak ini takut ditolak gitu sama si anak gitu, rasanya seperti Padahal itu. anaknya menunggu-nunggu. Padahal si anak itu menunggu-nunggu gitu. Sosok Pramudia Anantatur ini kan dikenal sebagai anggota Lekra. Di bawah Lekra itu di bawah komunis, partai komunis gitu. Ibu merasakan nggak sih Bu, ini memang mengerikan nggak? Seperti itu kah sosok Pram itu? Itu ya saya itu berkali-kali saya bilang bahwa saya mempunyai seorang ibu yang hebat. Setiap mungkin seminggu sekali itu ya atau gimana di kamar kita itu ditaruh tuh semua fotonya di kamar tuh ditaruh fotonya Pram. Satu kamar ditaruh foto Pram. Jadi ibu selalu mengucapkan bahwa itu bapakmu gitu. Bapakmu tuh orang yang pintar. Tidak boleh ada orang yang anak-anaknya yang bandel gitu. Harus sekolah yang rajin karena nanti kalau papamu pulang gitu, nanti kalian akan ditanya. Seperti itu. Jadi? Sampai di mana sekolah kalian gitu. Dan tidak boleh bandel, harus hormat gitu sama orang tua segala macam gitu. Sebagai keluarga, diperkenalkan nggak sih Mas soal kebaikan semesta, soal keagamaan dan seterusnya kalau di keluarga besar? Wow, Pram mendidik kami ya, cucu-cucu itu untuk pertama selalu berpikir positif dan tidak perlu menganggap sesuatu hal yang negatif. Nah, dalam keagamaan, Pram yang mengajarkan saya bagaimana tata cara sholat. Ini yang nggak banyak orang tahu. Terus Tata cara sholat, bagaimana cara berpuasa yang benar. diajari oleh Pram. Kalau saya tidak berpuasa, di bulan Ramadan, saya pernah dimarahin sama Pram. Gitu. Saya di bulan puasa itu saya makan di siang hari gitu karena nggak kuat. Gitu. Pram bilang, kenapa kamu tidak berpuasa? Iya Opa, karena aku lapar dan haus. Seperti anak kecil pada umumnya. Iya, Pram. Ngomel lah. Iya. Jadi nggak benar ya bahwa ini buku-buku kiri tidak beragama segala macam itu. Menurut saya, yang berinteraksi Pram, yang berinteraksi. Menurut saya Pram tidak seperti itu karena Pram selalu mengajarkan kami untuk selalu berterima kasih kepada yang memberikan kehidupan. Nah, berarti religi itu dimaknai sangat lebar ya dari kacamata. Iya. Dan Pram juga dari keturunan pemuka agama di Rembang, guru besar agama. Ini nggak banyak yang tahu ini. Mas Pram ini kan penulis besar. Mas Adit nulis nggak?
Nulis buku nggak gitu? Atau hobinya lain? Gitu? Aku menulis, tapi aku belum konsisten. Hanya puisi-puisi untuk pribadiku sendiri saja, dan beberapa menulis lagu-lagu. Karena memang hobiku juga musik, dan musik ini memang yang Pram didik kepada saya pribadi. Itu Ada juga dia kecil. didik art ya, seni ya? Musik kepada saya. Pram itu dari kecil hadiah ulang tahun saya di umur 7 tahun itu gitar. Gawat juga Bung itu ya. Bung itu gawat juga ya. Dikasih gitar. Dikasih gitar. Terus? Karena Canggih dong. nggak terlalu juga. Ya, Pram ingin dinyanyikan lagu katanya. Oh. Ingin dinyanyikan lagu Ave Maria. Ave Maria. Kenapa itu? Kenapa pilihannya Ave Maria? Aku nggak tahu ya, karena mungkin ya. Nggak bisa tanya sih sekarang. Iya. Karena mungkin ya, karena suka aja, Pram. Iya. Dan berhasil. Mas Adit berhasil menyanyikan itu. Sampai sekarang nggak bisa ngulik itu. Inilah. Saat ini kita berada di rumah sastrawan besar Pramudia Anantatur. Kita akan lihat bagaimana kondisi rumahnya. Ikut saya. Assalamualaikum. Nah, inilah kondisi rumah masa kecil Pramudia Anantatur. Sekarang di sini ada keluarga Bapak Susilo Tur. Beliau lagi beristirahat. Kita lihat. Itu sedang beristirahat karena memang usia membuat beliau perlu beristirahat lebih sering gitu. Kita akan lihat bagaimana kamarnya. Permisi Bu. Berantakan. Aku biasanya turun di Pak Sus ngeten mriku. Oh, oke. Mulane tangane. Ini adalah ruangan yang berisi tentang koleksi Pramudia Anantatur dan Susilo Tur yang berisikan buku-buku. Ruangan ini ya cukup tertata rapi ya ruangannya. Kita akan lihat ini adalah sekeliling dari salah satu kamar. Ini di bagian depan kamar di tempat Pramudia Anantatur pernah tinggal, bahkan dilahirkan di sini. Kita akan menuju ke kamar nomor 2. Kamar ini adalah kamar depan dan berisi juga masih tentang buku-buku. Kita lihat koleksi-koleksi, dan yang menarik dari semuanya adalah foto dari Pramudia Anantatur yang juga dipajang di sini. Mungkin pernah lihat ya di banyak tempat gitu. Foto-fotonya ini adalah foto-foto yang merupakan koleksi pribadi. Ada Pram muda dan Pram yang senior. Nah, kamar ini yang berisi buku-buku ini adalah lokasinya di samping kandang ayam. Kalian bisa lihat kandang ayam sampai saat ini masih digunakan sebagaimana rumah-rumah di daerah Blora, Jawa Tengah. Bu, kenapa Bu kok jauh-jauh ke sini? Sebenarnya bukan masalah belanjanya sih. Kesini sebenarnya mau nengok Pak Sus, pengen ngobrol sama Pak Sus, tapi ternyata masih istirahat ya. Sudah. Ibu memang sering gitu ke sini untuk Enggak, baru ini. Baru ini ya? Iya. Apa Bu yang buat tertarik Bu? Iya, pengen merasakan energinya Pram dan Pak Sus. Kan keluarganya Pram ini kan orang-orang yang luar biasa ya dalam berkarya. Semuanya punya karya gitu. Entah itu menerjemahkan atau menulis buku. Mulai dari Pak Kusala, Pramudia maupun Pak Sus sendiri. Dan ya saya salah satu pecinta Pramudia. Nah kebetulan kan 100 tahun Pramudia nih. Makanya saya
ke sini pengen main. Pengen tentu. Dan dapat energinya. Iya. Apa sih Bu? Sudah senang. Maksudnya apa itu energinya? Itu maksudnya energi yang gimana sih? Ya ikut merasakan gimana sih? Apa paling tidak menghirup menghirup udara di mana Pram pernah hidup, pernah tinggal, Pak Sus, terus kemudian tanah di mana dia pernah tinggal, terus tadi lewat SMP 5 Blora. Oh ini SMP-nya Pram gitu. Jadi kayak semangatnya Pram itu juga ikut tertular ke energinya Pram itu ikut walaupun itu dapat, imajinasi saya ya, tapi saya dapat gitu. Ya, Bu, tapi kalau untuk anak-anak muda, ini kan katanya literasi semakin menurun nih. Apa yang bisa Ibu sampaikan ke anak-anak muda kita? Anak-anak muda kalau tidak ada yang memberitahu mungkin juga nggak akan tahu karya-karyanya Pram. Maka kitalah yang tahu ini yang harus memperkenalkan. Saya setiap kali ketemu sama anak-anak mesti yang baik yang hobi baca maupun nggak, apalagi yang hobi baca ya, mesti pernah nggak baca karyanya Pram gitu. Mereka harus kenal itu dengan karya sastra besar yang kita punya. Jadi dengan 100 tahun Pram ini menjadi titik awal lah ya kita membesarkan lagi literasi di Indonesia. Bukan titik awal sih sebenarnya. Titiknya sudah dari kemarin-kemarin. Ini kebetulan 100 tahun Pram itu. Jadi ya apa namanya? Kenapa enggak kita membangkitkan kembali? Koran menulis berita kapan kini kebenaran diiklankan, dusta dilanggengkan. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Konser anak semua bangsa menjadi penutup yang manis acara ini. Tanpa sekat dan gratis, pengunjung merayakan kehadiran Pram dengan karya-karya besarnya. Memodifikasi penggalan kalimat Pram yang terkenal, kita sudah merayakan 100 tahun Pram dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.